Om Swastiastu. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Oh iya, apakah permukaan bumi kita yang sekarang itu sama dengan permukaan bumi kita pada saat awal terbentuknya? Dari gambar tersebut, maka dapat dilihat bahwa dahulu permukaan bumi kita hanya terdiri dari batuan dan belum terbentuknya tanah. Jadi, bagaimanakah proses pembentukan tanah sehingga seperti sekarang? Bagaimanakah pemanfaatannya dan cara menjaga kesuburan tanah? Penasaran? Mari kita bahas bersama-sama. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai setelah menonton video ini adalah: yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan proses terbentuknya tanah. Yang kedua, peserta didik mampu mengklasifikasikan persebaran jenis tanah di Indonesia. Yang ketiga, peserta didik mampu mengklasifikasikan pemanfaatan tanah dan konservasi tanah. Kita akan membahas mengenai materi yang pertama, yaitu pembentukan tanah. Pada mulanya, permukaan bumi tidaklah berupa tanah seperti sekarang ini. Permukaan bumi di awal terbentuknya hanyalah berupa batuan besar yang gersang dan tidak ditanami tumbuhan apapun. Batuan-batuan tersebut mengalami proses yang sangat panjang yang melibatkan beragam faktor pembentukan tanah. Proses pembentukan tanah pada umumnya melewati 4 tahapan yang besar. Yang pertama yaitu proses pelapukan batuan. Yang kedua yaitu proses pelunakan struktur. Yang ketiga yaitu tumbuhnya tanaman perintis. Dan yang keempat itu adalah proses penyuburan. Kita akan langsung ke proses yang pertama, yaitu proses pelapukan. Batuan-batuan yang ada di permukaan bumi, karena pengaruh iklim, lambat laun akan mengalami proses pelapukan menjadi remahan-remahan kecil. Pelapukan dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama itu adalah pelapukan kimiawi. Pelapukan kimiawi sering juga disebut dengan istilah dekomposisi. Itu merupakan penghancuran massa batuan yang disertai dengan perubahan struktur kimiawi batuannya. Dan yang kedua itu adalah pelapukan fisik. Pelapukan fisik sering juga disebut dengan desintegrasi. Itu merupakan penghancuran massa batuan tanpa merubah struktur kimiawi batuannya. Dan pelapukan yang ketiga itu adalah pelapukan biologi. Pelapukan biologi itu merupakan penghancuran massa batuan oleh makhluk hidup. Sekarang kita lanjut ke proses pembentukan tanah yang kedua, yaitu proses pelunakan. Dalam proses pelunakan, air dan udara memegang peranan yang sangat besar. Kedua zat tersebut akan merembes ke dalam sela-sela remahan batuan untuk melunakkan struktur batuan. Proses yang keempat itu adalah proses tumbuhnya tumbuhan perintis. Setelah tahapan pelunakan struktur batuan selesai, proses pembentukan tanah dilanjutkan dengan tumbuhnya beragam jenis tumbuhan perintis. Akar-akar tumbuhan perintis masuk ke dalam batuan yang telah lunak sehingga memecah batuan tersebut. Nah, proses pembentukan tanah yang terakhir atau yang keempat itu adalah proses penyuburan. Pada tahap ini, mikroorganisme tanah memegang peranan yang sangat penting. Mikroorganisme akan mengubah pelapukan materi-materi organik yang berasal dari hewan dan tumbuhan yang mati di permukaan. Nah, setelah
tahapan keempat ini, tanah yang biasa kita lihat sehari-hari sudah terbentuk secara sempurna. Kita akan membahas materi yang kedua, yaitu persebaran jenis tanah. Nah, ada beberapa jenis tanah yang akan kita bahas di sini, yaitu yang pertama yaitu tanah litosol. Tanah litosol itu merupakan tanah yang paling sulit ditanami. Nah, kenapa sulit ditanami? Karena unsur haranya rendah. Tanah litosol persebarannya tersebar di pegunungan kapur di Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura, dan Nusa Tenggara Timur. Tanah litosol hanya dimanfaatkan untuk tanaman keras, tegalan, palawija, dan padang rumput untuk makanan ternak. Yang kedua yaitu tanah latosol. Tanah ini mempunyai ciri berwarna kecoklatan, terbentuk dari pelapukan batuan vulkanis sehingga tanahnya subur. Nah, persebaran tanah latosol yaitu di Bogor, Jawa Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Sulawesi, Makassar, dan sebagian Papua. Tanah latosol cocok untuk pertanian dan perkebunan. Yang ketiga itu adalah tanah regosol. Tanah ini berasal dari lumpur gunung berapi dan endapan pasir di sepanjang pantai. Dimanfaatkan untuk lahan pertanian yaitu padi, palawija, dan kelapa. Persebarannya tersebar di sekitar gunung berapi di Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Barat. Yang keempat yaitu tanah gambut atau sering juga disebut dengan organosol. Tanah gambut itu termasuk tanah yang kurang subur dan banyak terdapat di rawa-rawa. Tanah gambut tersebar di Pulau Sumatera, Pulau Irian Jaya sebagian selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Tanah gambut banyak dimanfaatkan untuk persawahan pasang surut dan tanaman nanas. Yang keenam itu adalah tanah aluvial. Tanah aluvial ialah jenis tanah yang berasal dari pasir halus yang mengalami pengendapan oleh aliran sungai. Tanah ini terdapat di beberapa tempat sepanjang aliran sungai, misalnya seperti di Batanghari Jambi, Sungai Musi Palembang, Sungai Citarum Jawa Barat, Begawan Sulu Jawa Tengah, Sungai Baritu Kalimantan Tengah, Sungai Mahakam Kalimantan Timur, Sungai Kapuas Kalimantan Barat. Tanah ini cocok untuk semua tanaman pertanian seperti padi, palawija, ketela, dan tebu. Yang ketujuh itu adalah tanah vulkanis atau sering juga disebut dengan tanah andosol. Tanah ini terbentuk dari abu vulkanis yang telah mengalami proses pelapukan. Jenis tanah ini sangat subur. Tanah vulkanis banyak terdapat di Jawa bagian utara, Pulau Bali, Pulau Lombok, dan Pulau Sumatera. Pemanfaatan tanah ini untuk pertanian, yaitu pertanian sawah dan palawija, dan juga untuk perkebunan, yaitu tembakau, sayuran, buah-buahan, pinus, kopi, dan lain sebagainya. Yang kedelapan itu adalah tanah grumosol. Tanah grumosol terbentuk dari batuan kapur dan batuan gunung api. Sifat tanah ini sangat berat sehingga mudah tererosi dan longsor. Jenis tanah grumosol banyak tersebar di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Madura, dan Nusa Tenggara. Tanah grumosol banyak dimanfaatkan untuk penanaman kapas, jagung, kedelai, tebu, bahkan kadang-kadang juga untuk tanaman padi. Tanah yang selanjutnya itu adalah tanah mergel. Tanah mergel itu terbentuk dari campuran tanah liat, kapur, dan pasir. Tanah ini tergolong tanah tidak subur.
Jenis tanah ini banyak terdapat di pegunungan Seu di daerah istimewa Yogyakarta, Priangan Selatan, Jawa Barat, dan pegunungan Kendeng di Jawa Tengah. Tanah mergel itu banyak dimanfaatkan untuk jenis tanaman keras seperti pohon jati. Tanah yang selanjutnya yaitu ke-10 itu adalah tanah kapur. Nah, tanah kapur itu merupakan tanah yang kurang subur. Tanah kapur banyak terdapat di Bukit Kapur di Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara. Tanah kapur banyak dimanfaatkan untuk penanaman ubi kayu, kayu jati, dan kapuk. Tanah yang selanjutnya adalah tanah kaolin. Tanah kaolin merupakan tanah liat bermutu tinggi. Daerah yang banyak mengandung jenis tanah ini adalah Pulau Belitung dan Pulau Bangka. Selain itu, juga terdapat di Kalimantan, Jawa, dan Sulawesi. Kaolin itu merupakan bahan baku keramik cat dan bahan baku industri lainnya. Dan tanah yang terakhir itu adalah tanah potsol. Ciri tanah ini berstruktur pasir, ya, tanah potsol. Jenis tanah ini banyak dijumpai di sepanjang sungai-sungai besar di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Tanah ini cocok untuk tanaman kelapa dan jambu mente. Materi yang ketiga itu adalah pemanfaatan tanah dan konservasi tanah. Manfaat tanah bagi manusia yang paling banyak dirasakan adalah sebagai media tanam di bidang pertanian dan perkebunan. Tanah yang potensial bahkan bisa menghasilkan tanaman yang berkualitas baik, serta produksi yang melimpah. Pemanfaatan tanah tentu memiliki konsekuensi, yaitu terjadinya kerusakan tanah. Untuk mencegah atau mengatasi kerusakan tanah, dapat dilakukan konservasi tanah. Konservasi tanah itu merupakan serangkaian strategi pengaturan untuk mencegah erosi atau terjadinya perubahan secara kimiawi atau biologi akibat penggunaan yang berlebihan, salinisasi, pengasaman, atau akibat kontaminasi lainnya. Nah, berikutnya akan dibahas metode konservasi. Dalam buku Ilmu Tanah, itu karya dari Muhadjir Utomo dan kawan-kawan, terdapat 3 metode konservasi tanah. Yang pertama, itu adalah metode agronomis. Metode agronomis terdiri atas rotasi tanaman, penanaman tanaman penutup tanah, penanaman dalam strip, tumpang sari, warna tani, penanaman pohon, penghijauan, serta reboisasi. Metode agronomis merupakan metode yang paling murah dan mudah diterapkan. Metode ini cocok digunakan untuk daerah datar sampai bergunung, serta untuk daerah pedesaan sampai daerah perkotaan. Metode yang kedua itu adalah pengelolaan tanah. Metode pengelolaan tanah terdiri atas penambahan bahan organik seperti pupuk hijau, pupuk kandang, mulsa sisa-sisa tanaman, olah tanah konservasi, bahan pembenah tanah, dan sistem drainase. Metode tanah dengan sistem pengelolaan tanah biasanya digunakan pada kawasan budidaya dengan topografi datar sampai bergelombang. Metode konservasi yang ketiga itu adalah metode mekanik. Metode mekanik terdiri atas pembuatan guludan, lorak, sengkedan, teras guludan, teras bangku,
saluran diversi, dan check dam, atau sering juga disebut dengan embung. Metode ini memiliki kemampuan mengurangi erosi lebih besar dibandingkan dengan metode lainnya. Tapi, metode ini memiliki kekurangan. Kekurangannya adalah kurang berperan dalam mengurangi gas emisi karbon dioksida. Baik anak-anak, sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bisa menjadi sumber belajar buat kalian. Saya, Iputu Ari Budiawan, Guru Geografi SMA Negeri 1 Penebel. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Om Santi 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 Om.